warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Insya Allah lancar menjalankan ibadah puasa hari ini. Sudah hari ke-7 ya, 1 minggu tidak terasa, berarti kurang lebih 3 minggu lagi kita akan lebaran. Agak lama ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Insya Allah puasanya lancar dan sambil menunggu nanti di azan maghrib ya, kita akan belajar bersama hari ini bersama dengan Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu, ada Ustadz Salis Rifai. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Salis. Mbak El. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat luar biasa. Saya hari ini sangat semangat sekali. Kenapa? Karena hari ini kita akan membahas mengenai puasa dan juga produktivitas dalam rangka penguatan ekonomi umat. Kalau puasa biasanya lemes-lemes, tapi hari ini kita bahas mengenai produktivitas. Artinya puasa berjalan, namun juga ekonomi juga berjalan, begitu ya Ustadz ya. Puasa dan produktivitas dalam rangka penguatan ekonomi umat. Kenapa sangat cocok dengan Muhammadiyah? Karena kemarin saya baca di artikel ya, waktu scroll-scroll gitu. Muhammadiyah adalah organisasi Islam paling kaya di Indonesia. Katanya kayak gitu. Ustadz Salis, benar nggak itu Ustadz? Kalau terkaya mungkin tidak, tetapi Muhammadiyah mungkin lebih rapi dalam mengelola aset, sehingga aset-aset itu bisa tercatat dengan baik. Karena di Muhammadiyah itu cirinya Mbak, bahwa semua kepemilikan apapun yang mengatasnamakan Muhammadiyah itu adalah dimiliki oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Jadi misalnya kita punya sekolahan, punya hotel, punya rumah sakit dan sebagainya, itu tidak hanya gedung tapi juga kendaraan dan lain sebagainya adalah kepemilikannya jadi satu. Itu barangkali yang apa, kalau dihitung secara finansial asetnya cukup besar. Cukup besar. Sebagai sebuah organisasi. Nggak cukup besar, kayaknya besar banget gitu. Berarti sistematikanya rapi banget gitu ya Ustadz ya, tata kelolanya rapi begitu ya. Dalam menjaga aset, kemudian apa itu hitung-menghitungnya begitu. Nah itu apakah kemudian dari pusat juga ada apa ya, semacam seminar kah atau pelatihan kah untuk bandam-bandam di bawahnya begitu? Dalam tata cara tata kelola ekonomi itu? Muhammadiyah itu tidak hanya ada di Indonesia. Di luar negeri juga ada namanya PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Misalnya di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Bahkan di Malaysia, kita sudah mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di Malaysia. Di Malaysia? Di Malaysia. Di Australia, kita juga ada lembaga pendidikan setingkat SMP SMA Muhammadiyah di Australia dan di beberapa negara lain. Nah, sehingga kita memang secara organisatoris diminta untuk tertib administrasi. Jadi profesional, akuntabel gitu kan. Terus sesuai dengan kaidah akuntansi, laporan-laporan, bahkan perencanaan keuangan. Itu juga diwajibkan untuk semua tingkatan di Muhammadiyah menyiapkan itu. Jadi membuat anggaran operasionalnya tahun depan bagaimana, pendapatannya didapat dari mana dan sebagainya. Itu karena kita tidak hanya menasional tapi sudah menginternasional. Ya, ternyata sampai Malaysia dan Australia juga. Di Mesir, Mesir banyak juga. Negara. Mahasiswa atau siswanya kebanyakan dari Indonesia kah atau ada yang mahasiswa lokal, ada mahasiswa internasional juga. Jangankan di luar negeri, di Indonesia itu seperti ada beberapa kampus Muhammadiyah di Malang, di Surakarta, di Jogja itu mahasiswanya 20-30% sudah mahasiswa internasional. Mancanegara ya, berarti ekspansinya begitu luar biasa itu Ustadz Salis. Luar biasa loh ternyata Muhammadiyah ya punya kampus tidak hanya di Indonesia saja tapi juga mancanegara. Nah Ustadz, kita masuk ke temanya, bagaimana kemudian puasa ini menjadi momentum ya bagi kita atau umat muslim untuk menguatkan ekonomi begitu. Karena kalau puasanya kan sepertinya setiap hari kita kan makanya udah 3 kali sehari ya Ustadz ya. Kalau puasa kan kita menahan lapar, haus, begitu, segala hawa nafsunya begitu. Bagaimana itu kemudian bisa menjadi titik balik kita lebih produktif begitu?
Kalau kita bisanya mengupas ya, surat Al-Baqarah 183 itu di beberapa tafsir misalnya ada Jalalain, ada Ibnu Katsir, ada tafsirnya Profesor Quraisy Shihab Al-Misbah, atau tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar itu menarik Mbak, bahwa di ayat 183 itu terkait dengan puasa itu ada perintah bagi orang beriman gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama ada perintah inputan gitu. Inputannya apa? Orang beriman. Yang kedua yang ada perangkat yang namanya puasa. Itu perangkat untuk memproses sesuatu agar menjadi lebih baik, dan outputannya adalah mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang menarik kalau kita lihat misalnya kita mungkin mengenal karbon, arang, misalnya begitu. Itu konstruksi kimianya C, misalnya begitu. Karbon itu, arang itu bisa menjadi batu bara, bisa menjadi intan. Kalau batu bara itu jualnya ton, misalnya begitu. Tapi kalau intan jualnya karat atau gram. Nah, padahal bahannya sama, bahan dasarnya sama. Yang membedakan adalah prosesnya. Nah, puasa itu cara orang untuk mempercepat menjadi dari makom iman menjadi makom takwa itu dengan cara satunya adalah puasa. Bedanya iman dan takwa, Ustaz Salis? Kalau iman itu orang percaya. Percaya aja. Percaya, yakin bahwa ada perintah, siapa yang memerintah begitu istilahnya, sehingga kenapa sih puasa itu diperintahkan kepada orang beriman? Karena perintah puasa itu berat. Makanya di situ ada orang-orang yang sebelum Islam zaman Rasulullah ini diperintah juga berpuasa. Jadi orang Yahudi juga puasa, semua nabi, Nabi Adam berpuasa, Nabi Daud puasa, Nabi Nuh puasa. Bahkan ada salah satu riwayat Nabi Nuh itu puasanya sepanjang tahun, tidak hanya Senin Kamis misalnya, atau Daud satu hari puasa satu enggak, tapi sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan. Kenapa? Puasa itu begitu sangat penting untuk memproses seseorang hamba menjadi makom yang luar biasa, intan tadi, bukan menjadi batu bara ya, bukan menjadi tetap arang, tapi menjadi intan yang luar biasa itu, Mbak. Berarti kan tempaannya kan luar biasa. Nah, tempaannya luar biasa. Makanya tidak semua orang siap. Betul. Dari beriman ke bertakwa begitu. Sekarang prosesnya adalah salah satunya puasa tadi. Nah, pertanyaannya puasa yang seperti apa, Ustadz? Karena kita hanya ya lapar dan haus saja, apakah juga menjadi takwa? Itu yang menarik, Mbak. Jadi peringatan Rasulullah, kalau puasanya tidak dimaknai betul, hanya kita akan mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, lalu puasa yang seperti apa yang bisa menempa kita menjadi diri yang luar biasa itu? Ya membakar segala macam nafsu keduniawian. Jadi orang itu sebenarnya bisa terjebak pada hal yang begitu indah ketika membiarkan nafsu itu merajalela. Kita bayangkan saja, Mbak, kalau hewan itu seliar apapun, misalnya harimau, hanya dia makan daging. Betul. Tidak mungkin harimau memakan di luar keinginan dia. Dan dia misalnya bisa memakan kambing, ya cukup kambing. Kalau sudah kenyang sudah. Tapi kalau manusia rakus, apapun habis, apapun tidak, ada gini. Manusia itu jangan dikasih emas 1 gram, dikasih gunung emas pun masih kurang, nggak cukup. Betul. Gitu. Sehingga harus dikendalikan betul. Dan orang yang hebat itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Gimana tuh caranya, Ustadz? Kita dikasih kayaknya kurang gitu, pingin ini udah dikasih kurang lagi, nggak habis-habis tuh, Ustadz, kayaknya. Setiap orang harus bisa menyadarkan kepada dirinya bahwa hakikat hidup kita itu hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Jadi tidak ada pilihan lain, bahwa kita ini untuk bisa mendapat ridha Allah ya harus menjalani semua
sesuai dengan perintah Allah. Karena kita tarafnya adalah ibadah, sehingga ketika kita bicara tentang perilaku kehidupan kita seperti apa, ya harus sesuai dengan perintah itu. Ada larangan gitu kan, ada kewajiban, ya kita sesuaikan dengan itu. Dengan begitu kita bisa mengendalikan semuanya. Dan orang yang bisa mengendalikan itu ya makomnya takwa itu. Dan kalau orang sudah takwa, Mbak, itu luar biasa. Ciri-cirinya misalnya di surat Ali Imran itu 134 itu cirinya itu ketika punya harta, itu dia apakah kondisi punya atau tidak, itu akan memberi. Gitu. Loman, bahasa orang Jawanya loman. Jadi punya harta nggak punya harta, dia suka bersedekah secara istiqomah. Yang kedua, bisa menahan amarah. Apapun kondisinya, orang yang bertakwa itu bisa menahan diri dari amarah. Yang ketiga itu bisa memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada diri. Ya itu yang makom yang berat. Sulit ya, Sehingga Ustaz ya? ya, makanya ada proses. Dan puasanya perintahnya setiap tahun. Karena belum tentu tahun ini kita bisa sukses. Betul. Belum tentu, sehingga tahun depan harus dicoba lagi, harus coba lagi, tanpa kenal lelah, tanpa putus asa, dan selalu berpikir positif bahwa kita akan mencapai makom itu. Ini momentumnya di bulan Ramadan ini ya, kurang lebih 30 hari berpuasa 30 hari, itu betul. di situ ya harusnya Betul. kita belajar untuk itu tadi, bersedekah meskipun dalam keadaan yang sempit begitu Dan ya. Rasulullah mencontohkan luar biasa, Mbak, bahwa Rasulullah itu ketika perutnya kelaparan itu seringkali Rasulullah di perutnya itu kan diganjal dengan batu agar tidak keroncongan. Ketika pulang bertemu dengan Ibunda Aisyah, ya istriku, ya Humairah, ya istriku yang paling cantik, adakah makanan yang bisa aku makan pada hari ini? Ya Rasulullah, mohon maaf, tadi ada saudara muslim kita yang sudah sekian hari tidak makan, sehingga makanan yang seharusnya saya sediakan kepada Rasulullah saya berikan kepada saudara kita. Rasulullah, alhamdulillah, dengan begini saya bisa melanjutkan puasa sunnah saya. Bayangkan, Job. Ada lapar itu pasti. Padahal lapar. Dan Rasulullah itu selalu di masa-masa hidup kerasulannya itu tidak membiarkan harta berhenti atau diam atau nginep. Dia harta hari ini dihabiskan untuk sedekah, berinfak, besok dapat lagi dihabiskan begitu lagi. Padahal di sisi lain Rasulullah itu luar biasa kaya di masa-masa remajanya. Kalau nanti kita kupas, luar biasa harta kekayaan beliau. Tapi di akhir hayat beliau tidak meninggalkan apa-apa. Itu luar biasanya beliau. Berarti harta bendanya seluruhnya untuk kebermanfaatan Untuk perjuangan, umat begitu betul. ya. Ustaz tadi Jadi orang yang paling baik itu orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu. Tapi sulitnya di situ tadi Ustaz, dikala kita sempit kita juga harus bersedekah, itu. begitu ya. Itu Gimana susahnya. itu Ustaz? Yang untuk beri aja nggak ada. Itu. Atau untuk kita aja makanya butuh aja nggak ada. puasa ini melatih diri kita untuk bagaimana kita memperhatikan orang lain, nasib orang lain, penderitaan orang lain, kepedulian, empati itu luar biasa. Ya. Karena begini, ada nasihat dari Buya Hamka yang menarik, Mbak, bahwa kalau hidup sekedar hidup, monyet di hutan juga bisa hidup. Betul. Kalau hidup sekedar bekerja, kerbau di sawah juga bisa bekerja. Nah, membedakan manusia dengan makhluk lain itu kemanfaatannya itu. Kalau kita hidup hanya untuk rutinitas begitu, ya apa bedanya dengan makhluk yang lain begitu, ya. Berarti jangan lupa bersedekah itu tadi. Jangan lupa bermanfaat bagi sesama. Kita Betul. lanjutkan pemirsa di jelang berbuka. Selanjutnya kita akan bahas tetap mengenai puasa dan juga ekonomi yang kuat ya bersama dengan PD Muhammadiyah Kota Batu. Tetaplah di sini di jelang berbuka. Ya,
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka bersama dengan Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu. Hari ini kita bahas mengenai puasa dan juga produktivitas dalam rangka penguatan ekonomi umat. Kita lanjutkan. Ustadz, kalau ketika kita puasa itu bagaimana kemudian membagi waktunya antara bekerja dan juga beribadah? Apakah karena ini kan pahalanya dilipat gandakan ya Ustadz ya, Betul. Ustadz Salis ya. Apakah Betul. ya kita sehari penuh melakukan ibadah terus atau gimana Ustadz? Kalau kita membaca perintah Allah yang tadi saya sebutkan itu, bahwa kita setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita itu bagian dari ibadah ketika kita niatkan ibadah. Dan seharusnya gitu, seharusnya puasa itu menjadi alat untuk meningkatkan, memicu produktivitas kita. Loh, kan aneh gitu. Kita itu puasa itu secara asupan gizinya berkurang. Betul. Tapi kenapa kita dituntut lebih produktif? Karena begini, sebenarnya produktivitas itu tidak selalu harus linear dengan kondisi jasmania. Misalnya gizi yang baik, asupan vitamin yang baik dan sebagainya. Tetapi lebih banyak berhubungan dengan mentalitas. Nah, puasa itu mengajari kita bagaimana misalnya untuk bisa jujur. Ya. Puasa Ya. itu tidak bisa, mungkin secara hukumnya itu tidak membatalkan, tapi dengan kejujuran menjadi puasa kita tidak afdol. Maka kita makan atau tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Betul. Maka kita dilatih betul untuk jujur. Yang kedua, dilatih disiplin. Makanya kita boleh makan jam berapa, boleh tidak boleh makan jam berapa. Itu ada aturannya, tidak bisa digeser. Misalnya enggak gitu deh, kita puasanya digeser malam tapi siangnya makan, enggak bisa. Kita harus disiplin betul. Dan ciri-ciri orang sukses itu ya harus disiplin waktu. Bagaimana waktu itu digunakan dengan maksimal. Yang berikutnya itu cirinya itu istiqomah. Puasa itu tidak boleh Ramadan itu sehari, 2 hari kan begitu. Tapi ya 1 bulan. Ya. Apakah itu 29 hari atau 30 hari? Ya. Harus diselesaikan itu semua. Meskipun juga ada perbedaan, misalnya awal Ramadannya kapan gitu. Ya. Terus akhir Ramadannya kapan, tetap harus kita yakini bahwa ini yang saya yakini sehingga kita selesaikan. Yang berikutnya seharusnya efektif, lebih hemat. Kenapa? Karena makan kita berkurang. Kalau ada realitas sosial masyarakat kita itu kok malah boros di Ramadan, berarti ada yang aneh. Ya, takjilnya sekarang banyak Ustadz pinginnya kan, Lah iya, beli-beli. berarti hanya merubah pola makan, pola konsumsi kita itu dari siang ke malam gitu kan. Bahkan ada kesan kita itu apa ya, aji mumpung, balas dendam. Ya, betul. Ya kan Betul. begitu. Padahal puasa itu menahan untuk balas dendam, nggak boleh. Secukupnya. Secukupnya. Dan betapa nikmatnya kita itu saat berbuka itu ketika makanan banyak yang disajikan itu. Paling 1-2 yang kita bisa minum dan itu sudah kenyang. Tapi lapar matanya itu Ustadz biasanya. Makanya salah satu sumber kemaksiatan itu mata dan mulut. Nah, Betul. karena dari mulut lah kita ingin, sudah kenyang sebenarnya, perut sudah selesai. Tapi tetap saja ingin mengkonsumsi. Padahal yang membedakan kan hanya di mulut. Ya. Sampai perut kan tidak ada. Sama aja. Sama aja. Mata juga begitu kan. Apalagi kalau perempuan melihat mau lebaran pilihan-pilihan baju gitu kan. Ya, beli 2, 3 gitu beli ya. 2, beli 3. Padahal di rumah sudah menumpuk banyak baju antri yang belum terpakai kan begitu. Nah, puasa menahan diri itu. Nah, ketika kita bisa menahan itu, bisa mengontrol emosi, mengendalikan, kita lebih matang. Jiwanya lebih matang, kearifannya gitu, sehingga ketika memilih pilihan-pilihan alternatif keputusan kita bisa lebih bijak, lebih baik gitu. Seharusnya begitu sih outputannya gitu.
Jadi biasanya yang sebelumnya itu waktu kerja ngomongin orang lain, ngomongin betul. bosnya, ngomongin atasan, ngomongin Betul. sesama teman Dan kerja. bahayanya luar Nah, biasa. berarti waktu puasa nggak boleh ngomongin orang lain gitu ya, Ustaz ya? Ghibah nggak Iya. boleh. Ghibah itu berprasangka. Terus fitnah, apalagi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Terus berkata yang sia-sia. Sebenarnya agama juga melarang perkataan yang sia-sia, karena surat Al-Asr itu turun itu salah satunya adalah tradisi orang Arab itu waktu sore hari. Arab kan siang panas banget. Sore itu dipakai untuk ngobrol-ngobrol, bercanda gurau, ngobrol ngalor itu kesana kemari, dan itu bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan permusuhan, sehingga seringkali orang ketika sore ngobrol itu malah bermusuhan. Nah, gitu. Iya. Makanya dilarang dalam agama melakukan tindakan-tindakan yang tidak berguna, mengurangi perbuatan-perbuatan begitu, Pak. Ya kembali diam adalah emas itu tadi ya Ustaz. Lebih Kalau baik tidak, agama begitu. betul. Lebih Tidak- baik diam apabila tidak bisa berkata yang baik dan benar. Betul, Begitu. luar biasa. Karena puasa kita sudah bahas ya, sedikit-sedikit kita masuk ke ekonomi, Betul. Ustadz. Belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Beliau kan seorang pengusaha ya, Betul. Ustadz ya, seorang Betul. pengusaha, pebisnis begitu. Pebisnis. Kalau dalam zaman sekarang sebagai seorang pengusaha, pebisnis, wirausaha, sekarang kan susah ya Ustadz ya cari kerja ya. Betul. Jadi salah satu caranya untuk bekerja daripada ngasih CV-CV kemana-mana nggak dipanggil, ya berusaha sendiri begitu. Betul. Nah, kita belajar dari mentalitas Rasulullah, Ustadz. Apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Ini menarik begini, Mbak. Rasulullah itu di usia 15 tahun itu diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Negeri Arab dan Syam itu Palestina, Mesir dan lain sebagainya, jaraknya 1000 km lebih. Bisa dibayangkan antara Banyuwangi sampai Jakarta, beliau melakukan perjalanan menyeberangi gurun pasir yang luar biasa untuk berdagang. Di usia 17, sekitar 2-3 tahun, beliau sudah mandiri. 17 tahun? Usia 17, beliau sudah belajar mandiri, menjadi pengusaha. Masya Allah. Awal 15 belajar dengan pamannya, berikutnya beliau belajar berbisnis, berdagang sendiri. Yang menarik di usia 25, beliau menikah dengan Ibunda Khadijah itu. Mas kawinnya coba bayang. Berapa Ustadz? Ada yang bilang mas kawinnya itu 20 unta terbaik, ada yang bilang 50. Kalau 20 unta, satu unta 50 juta, berarti 1 miliar. Kalau 50 berarti 2,5 M. Itu belum emas. Emas senilai 12 kilo atau berapa. Artinya kalau di total hampir 5 miliar mas kawin yang Rasulullah berikan kepada istrinya tercinta, Ibunda Khadijah. Saya nggak bisa bayangin sekarang orang nikah dengan mas kawin segitu itu, kecuali punya warisan ya. Punya warisan. 25 tahun ya? Usia 25. Usia 25. Dia berbisnis mulai dari 17, berarti sekitar 8 tahun. 7-8 tahun. Beliau berbisnis sudah mendapatkan harta yang luar biasa. Dan yang menarik, banyak investor, salah satunya istrinya itu, yang awalnya tertarik dengan perilaku Rasulullah untuk berinvestasi, naruh uang untuk dikelola oleh Rasulullah. Kenapa Sayyidah Khadijah merasa tertarik dengan Rasulullah untuk berinvestasi itu tadi Ustaz? Banyak orang, bahkan tidak hanya dulu, sekarang pun ketika diamanahi untuk ngelola dana, tidak banyak yang amanah. Korupsi? Tidak hanya korupsi. Kalau korupsi kan terkait dengan pemerintah misalnya, atau birokrasi dan sebagainya. Tapi ketika kerjasama itu ada hal-hal yang disembunyikan, ada hal seharusnya untung, nggak jujur. Seharusnya untung 1 juta dibagi 50 karena merasa loh, kok 1 juta kok kalau dibagi 50 Anda dapat 500.000 kok banyak banget. Dimanipulasi sehingga keuntungannya berkurang agar bagi hasilnya juga berkurang. Kalau Rasulullah jangankan sebelum jatuh tempo itu uang sudah dikembalikan dan berlipat. Misalnya Rasulullah menjanjikan akan dikembalikan dengan 100.000 misalnya. Beliau bisa mengembalikan 200.000, 300.000, sehingga banyak investor yang suka banget nitipin uang
untuk dikelola oleh Rasulullah. Gitu. Gitu. Kenapa? Kalau beliau jujur, tidak hanya jujur, amanah. Amanah itu profesional, pinter ngelola. Uang itu ketika dipegang, dikelola mesti untung. Karena kenapa? Barang yang dijual oleh Rasulullah barang terbaik. Dan Rasulullah selalu menyampaikan kekurangan atau kelemahan barang yang dijual. Itu barangnya apa, Ustadz? Ya, unta Macam-macam, itu karena tadi? beliau kan berdagang. Jadi dari Mekah dibawa kurma ke negeri lain, dari negeri lain pakaian jadi apa aja apa ya? saja. Kalau sekarang kan ada istilah dari A sampai Z, gitu. Apapun palu gada misalnya begitu. Nah, Rasulullah selalu berkomitmen bahwa barang yang dijual adalah barang terbaik dan barang yang bermanfaat, gitu, bermanfaat. Jadi kalau saya misalnya pengen membeli laptop, ya yang sesuai dengan budgetnya, yang sesuai dengan manfaatnya. Kalau misalnya satu keluarga pengen beli mobil, harga punya uang 100 juta gitu, hanya orang dua, ngapain saya harus beli bis dengan berkredit yang padahal orang dua gitu kan cukup mobil-mobil yang kecil, kapasitas kecil, yang lebih irit, yang lebih hemat dan nah itulah edukasi yang diberikan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah sehingga pembelinya seneng, puas gitu. Dan banyak sekali itu dicontohkan saat ini oleh orang-orang yang non muslim juga, jualannya bagus. Betul, kalau betul. ada cacatnya disampaikan kan gitu, Bisa ada diskon, bisa iya, dikembalikan. Nah, seringkali bahkan kita yang muslim itu apa dengan itu sih? Kita nutupin jual buah misalnya yang manis Betul, 1 kilo, yang nggak manis 10 kilo kan gitu kan. Itu yang seringkali mungkin membuat kita tidak siap untuk menjadi orang sukses, orang hebat. Padahal contohnya adalah Rasulullah sendiri. Padahal kan begitu Rasulullah ya, sudah Nabi memberi sendiri. contoh. Ustadz tadi jenengan berkata bahwa pada saat sebelum jatuh tempo begitu ya, untungnya 100.000 bisa dikembalikan lebih betul. banyak. Nah itu kiat-kiatnya apa Rasulullah itu, Ustadz? Apa kemudian untungnya marginnya itu tinggi atau seperti apa? Rasulullah itu berbisnis dalam rangka mencari keberkahan. Keberkahan itu artinya begini, barang yang dijual itu barang yang dipastikan halalnya. Yang kedua, barang yang dijual dipastikan kemanfaatannya. Nah, sehingga proses marketingnya, pengambilan keuntungannya tidak banyak, tetapi kelipatannya, kuantitinya itu yang didapatkan dengan perputaran lebih cepat. Dan banyak sekali dicontohkan oleh sahabat Rasulullah itu mengambil untungnya nggak banyak, tapi Keluarnya barang perputarannya, cepat. keluarnya barang cepat, perputarannya cepat. Jadi hari ini kulaan 1 juta, untungnya 100.000, habis kulaan lagi, sehingga itu mengkapital keuntungan Rasulullah. Jadi kalau saya nitip misalnya uang 1 juta dalam 1 bulan, kalau hitungan bunga misalnya sekarang itu 1% atau 2% lah, 2% dari 1 juta itu kan sekitar 20.000, 10.000, 20.000. Tapi kalau bagi aset keuntungannya bisa lebih banyak. Kenapa? Karena kalau 1 juta itu hari ini saya belanjakan dan habis, besok lagi belanjakan habis, berarti keuntungan 10% misalnya kali 30 hari berarti kan 300%. 300% kalau dibagi dengan investor 50% berarti ada 150% dari modal yang disetor. Bayangkan saya modal 1 juta dalam 1 bulan bisa mendapatkan keuntungan 1,5 juta. Nah, bukan investasi abal-abal ya kalau ke Rasulullah ya. Abal-abal, luar gitu. biasa sekali. Nanti kita lanjut Ustadz Salis, bagaimana di Muhammadiyah sendiri. Adakah program-program untuk menyejahterakan umatnya dengan mentalitas Rasulullah tadi? Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di sini. Jelang berbuka akan segera kembali untuk Anda. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di jelang berbuka puasa dan produktivitas umat dalam meningkatkan ekonomi yang kuat. Bersama dengan Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu ada Ustadz Salis Rifai. Ustadz, sekarang kita bicara mengenai Muhammadiyah sendiri Ustadz, sebagai ormas Islam begitu ya. Bagaimana kiat-kiat atau ikhtiar dari ormas Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan umat khususnya di ekonomi itu Ustadz? Muhammadiyah itu Mbak, itu pilar usahanya, amal usahanya itu dulu itu ada pendidikan yang dirintis oleh Kiai Dahlan, itu kesehatan, terus sosial, panti asuhan, panti jompo dan lain sebagainya. Di Muktamar Muhammadiyah di Malang 2005, diperkuat lagi 2010, di Jogja dan di Makassar 2015 itu ada satu tambahan pilar, yaitu pilar ekonomi. Kenapa begitu? Muhammadiyah merasa bahwa ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita, dan umat Islam harus tidak hanya mampu bebas dari finansial, tapi juga bisa memberikan manfaat yang luar biasa ke banyak orang. Karena kalau misalnya logikanya begini Mbak, kita menjadi karyawan perusahaan sehebat apapun, resiko untuk dia tutup, gulung tikar, pilot, itu tinggi juga. Apalagi sekarang di Indonesia ada Sritek misalnya gitu. Siapa yang dulu tidak bangga dengan Sritek? Terus ada dulu di tahun 2000-an itu ada kamera yang luar biasa namanya Kodak. Kodak itu rajanya kamera, juga gulung tikar. Habis itu ada handphone yang luar biasa, misalnya Nokia, Motorola dan sebagainya, juga gulung tikar. Sekarang juga perusahaan-perusahaan besar apapun tidak menjamin dia bisa survive, sustainable. Maka kita harus mendidik, mengajarkan kepada umat, kepada terutama umat Islam, agar dia mandiri secara finansial. Dan sebenarnya kalau dihitung dengan kemandirian itu, sebenarnya kita bisa mendapatkan keuntungan lebih, gitu kan. Bahkan dari apa yang kita dapatkan dari perusahaan, misalnya begitu. Kenapa? Kalau kita hitung, asumsikan saja satu karyawan misalnya gajinya 3 juta. Kita asumsikan setiap karyawan harus memberikan manfaat benefitnya 3 kali, berarti ada 9 juta per karyawan. Kita tinggal ngitung, misalnya ada 100 karyawan, seharusnya perusahaan mendapatkan keuntungan gitu kan, berapa ratus juta dari itu. Dan itu kita dapatkan lebih banyak dibanding kita bekerja. Dan tangan di atas, perintahnya begitu, lebih baik daripada tangan di bawah. Pintu-pintu surga itu, 10 pintu surga itu, 9 itu pintu-pintu rezeki itu, yang salah satunya adalah berusaha dengan tangannya. Luar biasa, orang yang bekerja dengan tangannya itu setara dengan orang yang berjihad gitu. Apalagi beliau membiayai menafkahi keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Sehingga Muhammadiyah merasa perlu untuk bagaimana umat ini bisa tidak hanya dimanfaatkan oleh konglomerat itu untuk dieksploitasi kebutuhannya, keperluannya dan sebagainya, tapi kita bisa memenuhi sendiri. Maka Muhammadiyah itu di sektor ekonomi ini, misalnya sekarang itu di marketplace ada salah satu marketplace yang didirikan, bahkan di ada yang jualan AC itu ya Ustaz ya? AC ada. Terus marketplace jualan macam-macam ada, terus ada juga yang setara dengan ojek online, ada juga. Terus Muhammadiyah tidak hanya itu, hotel juga sudah berdiri, toko-toko modern itu juga berdiri, ada retail itu ada banyak di masing-masing daerah, ada banyak gitu kan. Bahkan kita punya tempat wisata, objek tempat wisata gitu, dari amal-amal usaha itu. Harapannya apa? Kita bisa memberikan manfaat ke banyak orang secara ekonomi, dan di situ kita bisa menampung
potensi-potensi ekonomi dari rakyat, dari masyarakat gitu, UMKM gitu kan, bisa kita jual bisa diberdayakan di sektor itu. Nah, itu harapannya, dan saya tuh juga salah satu anggota di lembaga pengembangan UMKM Jawa Timur, Muhammadiyah itu juga konsen di bidang itu, Mbak, harapan kita itu. Sehingga jangan sampailah bahasanya begini, rakyat itu, umat Islam itu kan 90% lebih, tapi yang memiliki kekayaan, yang menguasai kekayaan kan 10%, bahkan ada yang bilang 1% dan sebagainya. Betul. Nah, tentu yang paling banyak itu ya umat Islam. Betul. yang kondisinya tersingkirkan, termarginalkan secara ekonomi macam-macam. Padahal 10% atau 1% ini memenuhi kebutuhan hajat hidup orang sebanyak ini. Nah, tentu kita berpikir bagaimana kalau ini dikelola secara profesional, dikapital, menjadi potensi yang luar biasa, dengan catatan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Jadi bersinergi, bahasa bisnisnya bersinergi, berkolaborasi. Dalam bisnis itu tidak bisa kita berdiri sendiri. Wong jangankan kita, naga saja bersembilan kan gitu. 9 naga. Ada istilah 9 naga. Nah, itu padahal konglomerat loh. Ya. Hartanya luar biasa. Kenapa kita yang kelompok-kelompok kecil ini tidak mengkapital, saling berangkulan gitu kan? Ada istilah begini, kalau ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai karena kamu sendirian. Ya. Tapi kalau ingin bisa memeluk gunung, ajaklah teman-temanmu untuk saling berangkulan, saling bergandengan tangan untuk bisa memeluk gunung. 1 juta orang, 1000 orang bisa dilakukan asal kita berta'awun, saling tolong menolong, bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi. Itu kuncinya. Kalau di Muhammadiyah itu dikonsep sedemikian rupa, gimana Ustadz? Bisa sharing kepada pemirsa ya, mulai dari hulu sampai hilir Ustadz. Mulai dari pembangunan programnya, RAB-nya, sampai mungkin audit juga, atau seperti apa? Kalau di Muhammadiyah itu audit secara berkala dilakukan, baik internal, ya, ada internal maupun eksternal. Yang kedua, ada majelis ekonomi, ada lembaga pengembangan UMKM, ada majelis pemberdayaan masyarakat. Ini bersinergi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari sektor ekonomi. Jadi kita tentu melakukan pendataan, potensi masyarakat seperti apa gitu. Yang kedua, kita melakukan pembinaan. Bagaimana sekarang ini trennya jualan online, misalnya begitu. Berarti kita harus menggenjot bagaimana saudara-saudara kita, UMKM kita bisa jualan secara online. Tetapi yang terpenting, Mbak, sebenarnya ada mental yang perlu dibangun dan dikuatkan. Saya nggak tahu apakah ini, misalnya ada yang bilang dari sebuah tesis atau apa terkait dengan mental orang Jawa ini nerimo ing pandum, gitu. Betul. Sabar, legowo gitu ya. Iya, dan sebagainya. Itu menjadi sebuah dilema bagi seorang pebisnis. Kenapa? Mentalitas pebisnis itu mentalitas petarung. Ketika dia jatuh harus bangun lagi, jatuh harus bangun lagi. Ada istilah begini, kalau ada 1000 pintu kegagalan bagi seorang bisnis, maka segera pastikan 1000 pintu itu sudah kamu jalani, sehingga tidak ada potensi pintu kegagalan lain kecuali pintu kesuksesan. Nah, begitu. Nah, cuma seringkali kita di 999 menyerah. Mentalitasnya begitu. Nah, itu yang mindset, cara berpikir, cara paradigma kita tata betul, kita bangun betul, bahwa hidup ini tujuannya tidak hanya sekedar hidup untuk beribadah, ibadah ini untuk kemaslahatan ini ya kita harus berjuang gigih, gitu, membangun prestasi, gitu. Harus berlomba-lomba, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita
Di sisi lain bersyukur itu kan begini, bersyukur itu ketika kita melihat saudara kita mendapatkan sesuatu yang lebih buruk dari kita perlu tetapi di sisi lain kita harus bisa melihat bagaimana ketika prestasi orang lain bisa diraih, kita harus bisa melakukan itu. Kita sama-sama manusia, sama-sama menghirup udara yang sama, makan dari zat yang sama. Kalau dia bisa sukses, kenapa kita tidak? Terpicu dan terpacu ya. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita harus siap fighter, bertempur, bersaing dengan syarat ya belajar, mencoba lagi, belajar lagi begitu. Biasanya kalau ya ini gagal berarti bukan rezeki saya. Nah, begitu. Itu tidak boleh prinsip itu. Karena kalau kita punya niatan kita ingin menjadi seorang pebisnis, ya harus menjadi petarung, harus menjadi orang yang ulet, tidak kenal lelah, tidak kenal menyerah, tidak sambat artinya mengeluh. Tidak gampang mengeluh. Gitu kan. Dan selalu optimis dengan apa yang diberikan oleh Allah. Manjada wajada, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu. Ustadz, ada cerita dari Rasulullah tidak Ustadz waktu beliau mungkin gagal dalam berbisnis, apa yang beliau lakukan dan waktu itu gagalnya apa itu Ustadz? Rasulullah itu dalam berbisnis itu menariknya begini. Beliau selalu diberi petunjuk oleh Allah untuk mendapatkan jalan terbaik. Saya membaca riwayat beliau terkait dengan bagaimana beliau ditempa berbagai persoalan itu. Beliau dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tulus menerima itu, dan itu menjadikan pelajaran buat beliau. Beliau sosok yang begitu mudah memahami dan mempelajari hal-hal yang baru. Dan beliau merasakan betul. Jadi kenapa sih beliau kok banyak disukai orang? Karena niatnya bukan untuk dirinya. Beliau berdagang itu bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu yang seringkali kita salah menafsirkan, Mbak. Kita berbisnis untuk mencari keuntungan diri kita. Salah. Memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri. Padahal kita bisa berpikir loh, apa yang orang butuhkan, kita memberi solusi terbaik terhadap persoalan orang. Disitulah sebenarnya rezeki kita. Gitu. Jadi orang misalnya mencangkul kok susah, maka kita harus punya inisiatif, punya inovasi bagaimana biar orang mencangkul itu tidak susah. Buat alat, kan begitu. Nah, itu kalau diniatkan lillahi ta'ala, tujuannya mencari, itu menjadi pahala jariah yang luar biasa. Misalnya orang yang menemukan lampu misalnya gitu, tujuannya kalau pakai lilin gampang mati, dan kalau tujuannya ibadah bahwa lampu itu memberikan manfaat kepada orang lain agar orang lain gampang beraktivitas, gampang membaca, mengaji, beribadah, tentu nilai. Nah, itulah yang Rasulullah ajarkan. Jadi Rasulullah segera bisa melakukan koreksi diri terkait kelemahan kekurangan beliau dengan cepat, sehingga beliau bisa dalam waktu yang sangat singkat bisa mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Cepat beradaptasi, menyesuaikan zaman, dan introspeksi itu tadi, kesalahan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan nanti di depan begitu ya. Dan diniatkan ibadah tadi Ustaz, bermanfaat bagi sesama, dan itu yang dilakukan di Muhammadiyah begitu ya. Tidak hanya memperkaya atau memperbanyak aset, tapi juga memberikan lapangan pekerjaan bermanfaat bagi umat. Semua nanti yang mengatasnamakan Muhammadiyah, yang unit-unit bisnis itu juga menjadi milik Muhammadiyah, Mbak. Meskipun di situ ada investor dari warga, dari masyarakat umum yang berinvestasi di situ, tapi 51% sahamnya dimiliki baik de facto maupun de jure oleh Muhammadiyah. Sehingga sebenarnya kita itu juga berjuang dalam rangka kepentingan umat, kepentingan bangsa, kepentingan Muhammadiyah, gitu kan. Betul. Karena misalnya saya ditunjuk menjadi direktur salah satu amal usaha Muhammadiyah bisnis hotel misalnya begitu. Ketika saya selesai ya sudah, saya tidak punya hak memiliki atau mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu, meskipun saya yang merintis, yang berdarah-darah gitu, berpeluh-peluh begitu. Nah, itu yang barangkali membedakan dengan beberapa organisasi yang lain. Luar biasa sekali, Muhammadiyah hadir memberikan manfaat bagi umat ya, tidak hanya membantu
masyarakat, tapi juga membantu bangsa juga untuk menanggulangi adanya kemiskinan, kemudian tidak adanya lapangan pekerjaan begitu. Jelang berbuka pemirsa akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di sini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jelang Berbuka. Kita sudah pada segmen terakhir hari ini membahas mengenai puasa dan juga produktivitas dalam meningkatkan ekonomi yang kuat. Bersama dengan Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu ada Ustadz Salis Rifai. Ustadz, kita lanjutkan spesifik ke Muhammadiyah Kota Batu, Iya, Ustadz. Mbak El. Dalam program-program memperkuat ekonominya di Kota Batu, ada apa aja di Muhammadiyah? Di Batu, pimpinan daerah Muhammadiyah Batu ini terdiri dari 3 cabang. Ada Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Ya. Nah, salah satunya adalah pertama Batu ini sebagai sebuah kota wisata. Tentu kita berkeinginan, berharap Batu punya sumbangsi itu. Maka salah satu unit usahanya di Batu itu yang sudah berjalan cukup lama, itu salah satunya adalah ada balai pelatihan atau tempat pelatihan itu. Di mana itu, Ustadz? Di Bumiaji, namanya Apple Sun. Nah, itu miliknya Panti Asuhan, miliknya Asia, tapi dikelola secara profesional. Dan itu banyak usernya, konsumennya yang dari pemerintah, dari swasta, dari perusahaan-perusahaan itu. Yang kedua, Batu ini kita juga mendirikan retail. Ada 2 unit retail yang sekarang kita gabung jadi 1. Harapannya ini menjadi tempat untuk bagaimana warga Muhammadiyah, warga yang ada di Batu itu nanti bisa menitipkan. Surya Mart itu? Surya Mart ada, Lokmat ada. Nah, ini di pusat pemerintah itu mendirikan dan nanti akan digabung bersama-sama itu dengan Mentarimat. Ada Mentarimat, ada Lok ID, ada banyak varian yang nanti kita sebar. Jadi gini, Batu tidak hanya berdiri sendiri. Nanti Batu bisa memiliki saham pendirian amal usaha di tempat lain, misalnya di Malang, di Surabaya, bahkan di Jakarta gitu. Orang Jakarta, Muhammadiyah Jakarta juga punya, bisa jadi nanti bisa mendirikan bersama-sama dengan Batu, mendirikan amal usaha di Batu, hotel dan sebagainya, misalnya begitu. Nah, jadi ada kolaborasi dari, tidak ada namanya keakuan, Pak, egosentris bahwa Batu milik Batu gitu. Terbuka lah. Iya, kita inklusif, terbuka bagi Muhammadiyah lain di tempat lain untuk berinvestasi bersama-sama, termasuk juga misalnya kalau di sektor tanaman ini kita kembangkan milon, misalnya begitu, buah milon itu yang sudah dikembangkan di beberapa daerah. Kita di Batu juga akan menyiapkan itu gitu. Terus kita juga kerjasama dengan daerah lain untuk mempersiapkan lumbung padi, itu di daerah Ngawi gitu. Kita kemarin sudah penjajakan itu, dan ada beberapa unit lain ya yang kita sedang siapkan itu. Harapannya memang bahwa bagaimana umat Islam bisa berinvestasi dalam bisnis yang dikelola bersama-sama gitu kan, dan kita harapkan di situ nanti bisa minimal bisa mencukupi kebutuhan yang kita inginkan tiap hari. Jadi di Muhammadiyah Pusat itu ada misalnya produk kecantikan, ada dan kesehatan itu sekitar 150 lebih produk. Itu yang kita buat berjejaring, termasuk di Batu juga kita buka itu. Yang itu tidak pakai bahan-bahan yang berbahaya, misalnya merkuri, terus memberikan dampak kesehatan yang luar biasa gitu. Nah, kita buat jejaring-jejaring terkait dengan unit bisnis itu, karena kita harus saling menguatkan. Betul. Saling menguatkan. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri
lambat akan Sulit ya, mendapatkan Ustaz, ya. kesuksesan. Betul. Jadi ya Pak, membantu pemerintah dalam menyukseskan ketahanan pangan itu tadi Nah, juga ada kita lumbung padi, ada. kemudian ada skincare atau produk kesehatan yang Iya. pastinya tidak overklaim Iya, begitu ya Ustaz. betul. Ada di Muhammadiyah Ada, semua, nanti dari Mbaknya lini bisa kehidupan ada. bisa cek, nanti saya kasih karena ini kan disensor ini nggak boleh. Nah, nanti bisa dicek di bagaimana apa kesaksian Ya. banyak orang dan hasil labnya dan sebagai testimoni. Siap. Ustadz terakhir closing statement Ustadz mengenai pesan dari Muhammadiyah atau Ketua PD Muhammadiyah kepada masyarakat Kota Batu khususnya dalam menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan juga bisa memperkuat ekonomi tadi, produktivitasnya juga meningkat. Betul. Begitu. Ya, kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu menyampaikan kepada seluruh umat Islam di Kota Batu khususnya dan di Indonesia pada umumnya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa ini mampu menciptakan pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang bertakwa, yang berkualitas, sehingga mampu menjadi insan yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan tercapai apa yang kita cita-citakan bersama. Itu Mbak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Salih Tripadi ya. sudah hadir di Sudah TV, sharing kepada pemirsa sekalian mengenai puasa dan juga produktivitas dalam meningkatkan ekonomi yang kuat. Terima kasih banyak pemirsa TV sudah bergabung di Jelang Berbuka. Kita akan kembali bersama Anda di hari Senin ya, di jam 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya Elvina Rahma mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.